Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu industri perkebunan kelapa sawit. Industri perkebunan kelapa sawit adalah suatu industri yang relatif padat karya. Jadi pertumbuhan produksinya mungkin hanya meningkat jika dilakukannya peningkatan penggunaan tenaga kerja. Ini adalah hasil industri kelapa sawit. Itu ada coklat, kemudian lipstik, ada margarin, sabun, kue kering, mie instan, sampo, dan biodiesel. Industri kelapa sawit di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, prospek industri kelapa sawit kini semakin cerah, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar dunia. Sektor ini akan semakin strategis karena berpeluang besar untuk lebih berperan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Produksi minyak kelapa sawit dan inti sawit pada tahun 2018 tercatat sebesar 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton crude palm oil atau CPO dan 8,11 juta ton palm kernel oil atau PKO. Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan rakyat sebesar 16,8 juta ton atau 35%, perkebunan besar negara sebesar 2,49 juta ton atau 5%, dan perkebunan besar swasta sebesar 29,39 juta ton atau 60%. Industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pemerintah telah memasukkan industri kelapa sawit ke dalam sektor prioritas bersama industri lainnya seperti tekstil, kehutanan, sepatu, elektronika, kelautan, dan petrokimia. Hal ini tidak terlepas dari potensi dan peran strategis yang bisa dicapai oleh sektor ini dalam pembangunan nasional. Industri kelapa sawit mempunyai rantai bisnis yang cukup panjang dan saling terkait. Mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, supporting industri, dan pengolahan di industri hulu sampai pada industri hilir. Kebijakan pengembangan sektor ini benar-benar harus melalui koordinasi yang kuat antara instansi terkait, sehingga bisa mencapai hasil yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Di dalam negeri, kebijakan pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati atau BBN sebagai alternatif bahan bakar minyak atau BBN memberi peluang besar bagi industri kelapa sawit untuk lebih berkembang. Pertumbuhan penggunaan minyak sawit itu dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk dunia dan semakin berkembangnya tren pemakaian bahan dengan dasar oleochemical pada industri makanan, industri shortening, dan farmasi atau kosmetik. Tren ini berkembang karena produk yang menggunakan bahan baku kelapa sawit lebih berdaya saing dibandingkan dengan minyak nabati dengan bahan baku lain. Dalam upaya meningkatkan produksi sawit, selain upaya peningkatan produktivitas, revitalisasi perkebunan dan penyediaan bibit unggul, dibutuhkan tambahan lahan yang tidak sedikit. Diperkirakan minimal dibutuhkan tambahan lahan perkebunan sekitar 1 juta hektar dalam 2 tahun ke depan. Ini tidak mudah jika tidak ada koordinasi yang kuat. Masalah lain yang juga dihadapi adalah masih terjadinya inefisiensi terkait dengan
dukungan infrastruktur seperti sarana pelabuhan termasuk gudang penimbun serta transportasi. Untuk menghindari persoalan yang mungkin muncul, Departemen Perindustrian sebagai salah satu instansi sentral dalam pengembangan industri kelapa sawit perlu segera melakukan langkah antisipasi antara lain mendorong sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara instansi terkait seperti Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah mengenai ketersediaan lahan. Departemen Pertanian sebagai instansi yang berwenang di bidang pengembangan perkebunan sawit, serta Departemen Perdagangan yang berwenang di bidang pengaturan atau tata niaga distribusi. Di samping instansi lain yang terkait dengan industri pendukung seperti jasa transportasi dan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.